Proses pembangunan ibu kota Nusantara mendapat tanggapan positif dari media internasional The World. Dalam ulasannya, The World mengulas tentang proses pembangunan ibu kota Nusantara termasuk penganggaran dan dampak politik global bagi ibu kota Nusantara. Media asing, The World menilai pembangunan IKN Nusantara dari dua sudut utama, yakni potensi strategis dan tantangan fiskal. Optimisme terhadap visi hijau dan investasi merupakan artikel-artikel yang disajikan dalam menyoroti target IKN menjadi kota hutan, dengan 75% ruang terbuka hijau, serta komitmen energi terbarukan yang menarik minat investor dari Uni Eropa, Jepang, dan Korea Selatan. Liputan menekankan bahwa fase 2 tahun 2025 sampai tahun 2029 telah dimulai dengan alokasi Rp48,8 triliun dan tambahan pendanaan KPBU, menandakan kepercayaan internasional pada proyek ini. Kekhawatiran mengenai anggaran dan kelanjutan proyek menjadi salah satu isu dari sorotan The World. Beberapa laporan menyoroti ketegangan antara Kementerian Keuangan dan OIKN, menyebutkan bahwa sebagian dana, blok, dan realisasi anggaran hanya sekitar 26% pada pertengahan 2024. Media mencatat pernyataan pejabat bahwa pemotongan anggaran tidak akan menghentikan pembangunan, namun tetap menimbulkan pertanyaan tentang konsistensi pendanaan. Pengaruh politik dalam deskripsi penulis menilai bahwa dukungan Presiden Prabowo Subianto terhadap IKN memberi sinyal stabilitas, meski ada spekulasi mengenai perubahan kebijakan anggaran di masa depan. Pendekatan Smart City dan kerjasama dengan perusahaan teknologi seperti Motorola serta Honeywell juga menjadi sorotan positif. Secara keseluruhan, The World menggambarkan IKN sebagai proyek ambisius yang menggabungkan inovasi berkelanjutan dengan tantangan finansial dan birokrasi. Pendekatan pemerintah yang mengandalkan kombinasi APBN, KPBU, dan investasi swasta dipandang sebagai strategi yang realistis, meskipun masih ada ketidakpastian terkait alokasi dana jangka panjang. Selanjutnya, bagaimanakah proses pembangunan ibu kota Nusantara dengan adanya berbagai bencana yang terjadi di sebagian wilayah Indonesia? Apakah hal ini akan berdampak dengan pembangunan ibu kota Nusantara yang terletak di Penajem Pasar Utara, Kalimantan Timur? Bencana-bencana yang melanda Indonesia akhir-akhir ini memang menyoroti betapa rawannya wilayah Indonesia, dan itu tak lepas dari proses pembangunan ibu kota Nusantara (IKN). Hujan lebat, banjir bandang, dan longsor di Sumatera serta Kalimantan menimbulkan kerusakan infrastruktur jalan dan fasilitas pendukung. Karena itu, beberapa paket pekerjaan di zona inti IKN harus ditunda sampai kondisi medan kembali aman, yang pada gilirannya memperlambat target penyelesaian 2028. Perbaikan jalan, jembatan, dan penanggulangan erosi mengakibatkan terjadinya penambahan anggaran. Otorita IKN mengakui bahwa alokasi dana APBN yang sempat blok harus dialihkan untuk penanganan darurat, sehingga realisasi anggaran turun menjadi sekitar 26% pada pertengahan 2024. Bencana yang dipicu oleh deforestasi, seperti banjir di Sumatera, memperkuat argumen bahwa IKN harus menjadi Forest City, dengan minimal 65% lahan lindung. Pemerintah menegaskan standar ini dalam setiap proyek nasional, termasuk IKN, untuk mencegah kota beton di tengah hutan. Peningkatan pengawasan lingkungan terus dilakukan.
Insiden di Tahura Bukit Soeharto memicu pemasangan papan larangan dan satgas khusus untuk tahun 2025 sampai tahun 2026, sekaligus menarik investasi dari konsorsium Eropa untuk drone monitoring hutan. Ini berarti pembangunan IKN kini lebih terikat pada pemantauan ekologis yang ketat. Pandangan beragam terjadi manakala pihak pemerintah melihat bencana sebagai tantangan teknis yang dapat diatasi dengan perencanaan spasial berbasis GIS dan alokasi dana darurat, sambil tetap melanjutkan visi kota hutan. Sementara, LSM dan komunitas lokal menekankan bahwa bencana menunjukkan kegagalan tata kelola lahan di luar IKN, sehingga menuntut penegakan hukum yang adil dan solusi ekonomi alternatif bagi warga yang terdampak pembalakan hutan dan tambang liar. Jadi, meski bencana menimbulkan penundaan dan biaya tambahan, mereka juga mempercepat penerapan prinsip keberlanjutan dan pengawasan yang lebih ketat dalam pembangunan IKN. Ibu kota Nusantara didesain dengan mitigasi bencana sebagai pilar utama. Tentunya hal ini pemerintah telah mengantisipasi untuk mengatasi hal tersebut. IKN Nusantara dirancang dengan mitigasi bencana sebagai salah satu pilar utama. Dari laporan-laporan yang ada, pemerintah dan otorita IKN sudah menyiapkan beberapa langkah konkret yang diantaranya adalah 1. Penyediaan ruang hijau yang luas. Lebih dari 75% area kawasan inti pusat pemerintahan KIPP dipertahankan sebagai hutan dan taman, sehingga tanah tetap kuat dan risiko longsor berkurang. 2. Pemantauan pergerakan tanah. Di setiap area tertentu telah dipasang sensor monitoring yang langsung mengirimkan data ke pusat pengendalian, jadi jika memiliki potensi longsor bisa segera ditangani. 3. Pengendalian banjir. Dibangun bendungan Sepaku Semoy berkapasitas 10,6 juta meter kubik, 19 embung penampungan air hujan, serta sistem drainase berpori yang meniru konsep Sponge City. 4. Early Warning System. BNPB bersama otorita IKN mengembangkan sistem peringatan dini untuk kebakaran hutan, banjir, dan longsor, sehingga respons dapat lebih cepat. 5. Kolaborasi lintas sektor. Terdapat fokus group discussion yang melibatkan BNPB, Kementerian Lingkungan Hidup, KLHK, dan pemerintah daerah untuk menyusun kajian risiko tahun 2024 sampai tahun 2029 serta memastikan pembagian peran yang jelas. 6. Desain infrastruktur yang menyesuaikan topografi. Jalan dibangun dengan kemiringan kurang dari 10% dan menggunakan teknik cut and fill seminimal mungkin, supaya lereng tidak terlalu banyak diganti. Pembangunan IKN pada dasarnya telah mengantisipasi potensi bencana dengan pendekatan hijau, teknologi pemantauan, dan koordinasi antar lembaga. Semua ini diharapkan IKN Nusantara menjadikan ibu kota baru tidak hanya modern, akan tetapi juga tangguh terhadap ancaman alam.
Mentari mulai bersinar di ufuk timur.